Kuat, tandem Tom Haye memang harus seorang Ivar, bukannya Nathan yang jarang main bersama klubnya. Punya kualitas, mau turun ke tengah untuk menjemput bola, main di winger juga oke, serta punya kualitas finishing di atas rata-rata. Di laga kemarin pun, dirinya cetak gol debut dengan cara berkelas. Gol itu Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Video ini dibuat di hari Jumat. Biasanya khotib khutbah Jumat itu biasanya mengatakan selamat siang para jamaah Jum'ah yang berbahagia. Tapi sepertinya jamaah Jum'ahnya kali ini pada sedih. Timnas dibantai Australia 5-1. Gimana gak sedih ya kan? Ini menurut saya harus evaluasi. Clifford harus dievaluasi, kekalahan 5-1 ini jadi kekalahan terbesar Timnas di era atau di fase penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dan kekalahan kemarin juga jadi rekor buruk buat Clifford sendiri karena dia tidak pernah kalah saat debut menukangi tim. Jadi ketika dia pertama kali pegang tim, dia tuh pasti menang atau minimal imbang gitu. Peluang masih ada, tapi pintu itu tertutup sedikit demi sedikit, makin rapat, kesempatan untuk lolos di Pildun makin menyempit. Akankah di laga-laga sisa di grup C nanti kita berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga kita bisa berteriak Assalamualaikum Pildun sekali lagi? harus evaluasi, pemain yang sudah punya chemistry harus main. Strategi Clifford tak berjalan dengan baik lawan Australia karena meninggalkan beberapa pemain yang sudah punya chemistry di bangku cadangan. Trio back Justin, Jai dan Rido adalah yang terbaik di timnas saat ini yang sudah punya chemistry kuat. Tandem Tom Haye memang harus seorang Ivar, bukannya Nathan yang jarang main bersama klubnya. Selebihnya biar Clifford dan super timnya yang memikirkan strategi selanjutnya. Mari kita terus dukung semua jajaran timnas, baik itu pelatih ataupun pemain. Tegakkan kepala, kita harus taklukkan Bahrain di GBK. Oke, taklukan Bahrain ini bukan cuma soal poin tapi harga diri ya. Udah emosi semuanya sama Bahrain, tapi gak apa-apa, kita fokus aja. Coba kalian juga kasih analisa kira-kira kenapa pertandingan kemarin sore lebih tepatnya ya, menjelang berbuka puasa itu kita harus menelan pil pahit untuk apa istilahnya takjil ya. Takjil buka puasanya tuh kenapa mesti 5-1-nya timnas gitu. Harusnya takjil itu berbuka dengan yang manis. Ini pahit banget, ya kan? Pahit banget ini. Kalau menurut saya yang sebagai pengamat lagi, ya nonton timnas lah, awam gitu. Ini menjadi sebuah pertanyaan kenapa Patrick Kluivert lebih memilih Nathan daripada Ivar. Nathan itu menit bermainnya 0 di Swansea. Kenapa dikasih main? Kan ini lucu. Kemudian kalau kita misalkan flashback ketika Ivar itu dipasangkan dengan Tom Haye era STY itu main hidup gitu. Hidup. Kemudian Rido ini jadi semacam langganan pemain lokal yang punya kualitas yang mumpuni yang setara dengan pemain-pemain naturalisasi lainnya di era STY dipakai terus. Tapi kemarin malam tidak. Rido justru dimasukkan belakangan dan kemudian menunjukkan lebih efektif daripada back-back lain. Apalagi Sandy Walsh yang dimasukkan untuk menjadi pemain pengganti justru harus cedera cuman beberapa menit saja. Kemudian Rido masuk. Ini ya elah. Kenapa jadi coba-coba begini? Yang ketiga ini masih pertanyaan lama. Marcelino lagi-lagi gocak mungkin sebagai pemain lokal yang belum dapat menit bermain juga di tim utama Oxford ya. Ini dia pengen menunjukkan jati dirinya, menunjukkan value, nilai dirinya bahwa dia tuh mampu, dia berkualitas. Tapi ini pertandingan as a team gitu ya. Seharusnya nggak banyak gocak-gocek, sudah beberapa kali di depan gawang. Itu kalau misalkan udah ketutup banget ya umpan guys. Sulit banget ini. Cetak gol di debutnya, Oleh Romeni akui gol itu ia persembahkan untuk sang nenek. Dari kekalahan timnas kemarin, Oleh Romeni jadi satu-satunya cerita harapan untuk Indonesia. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah striker yang punya kualitas. Mau turun ke tengah untuk menjemput bola, main di winger juga oke, serta punya kualitas finishing di atas rata-rata. Di laga kemarin pun, dirinya cetak gol debut dengan cara berkelas. Gol itu pun ia dedikasikan untuk almarhum neneknya yang orang Indonesia. Kehormatan bermain untuk Indonesia. Nenek saya dari Indonesia. Gol ini untuknya. Saya persembahkan gol tersebut untuknya. Kata Oleh. Oke, ini pertanyaan iseng ya.
Coba kalian juga jawab di kolom komentar. Kalau era STY, Ole Romeni ini udah datang, kira-kira bakal maksimal atau tetap aja? Kalau saya nih, Ole Romeni ini datang era STY, aduh gila, gila. Dari sisi kiper kita udah dapat. Dari pemain bertahan sudah dapat, pemain tengah dapat, pemain sayap dapat juga, ya kan? Ini yang depan, Rafael Struijk ini masih Elklemmer, kurang gitu. Ole Romeni tadi malam suplai bola jadi masalah utama, dia nggak bisa banyak punya peluang karena suplainya minim. Dia bisa create change. Dia punya positioning yang bagus, ada body balance yang bagus juga ketika di body charge sama pemain Australia. Dia tidak gampang, istilah Jawanya gluntung, jatuh gitu kan. Kemudian dia punya satu chance yang benar-benar dijadikan gol. Satu gol perdana di pertandingan perdananya oleh Romeni. Ini menarik. Orang satu ini menarik. Saya kebayang gimana ceritanya kalau misalkan era STY ini udah masuk. Ngeri, ngeri pasti. Ini anak dari Eliano Reiner. Ada banyak kekecewaan yang kemudian menggelayuti hati para pemain tentu saja karena mereka sudah berusaha keras. Juga terutama para supporter yang sudah datang katanya 10.000 datang ke Australia padahal jatahnya cuma 5.000-an tiket, tapi mereka datang 10-an ribu orang gitu kan. Ini mereka pastinya sangat kecewa ketika melihat dengan mata kepala sendiri timnas kesayangan mereka harus ditekuk oleh Australia di kandang mereka dengan skor yang cukup memalukan 5-1. Tapi di balik itu semuanya ada hal-hal yang bikin kita terenyuh. Ini anak dari Eliano ya, ekspresinya ketika melihat bapaknya masuk ke lapangan. Ada satu chance yang benar-benar itu harusnya gol, umpan dari Ole Romeni waktu itu ya. Ada satu sentuhan dari Eliano tapi bisa ditepis oleh kiper. Waduh, sampai begini tangannya. Harusnya itu gol juga. Kalau misalnya kita hitung ya, Marcelino di depan gawang gol, kemudian penaltinya Kevin Dix gol juga, ditambah golnya Oli Romeni udah 3 nih. Berarti berapa? 5-3 kurang. Masih kurang. Brutal ini taktik debut Peter Kluivert di timnas Indonesia. Ole Romeni tampil gemilang. Ini pattern build up timnas Indonesia saat salah seorang pemain akan drop, memancing pemain Australia untuk naik sehingga memunculkan space. Itu direpetisi. Marcelino drop, kemudian memunculkan ruang di sisi Geria dimanfaatkan oleh Ole Romeni. Dan pada fase taking di zona tertentu timnas Indonesia kalah orang. Nah, ini situasinya 3 versus 2. Yuk kita bedah. Australia di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3, sedangkan Indonesia gunakan pola 1-3-4-1-2 atau penyebutan bisa menjadi 1-3-5-2. Pada fase taking yang dilakukan timnas Indonesia, Tom Hai dan Nathan Choon akan ditandai masing-masing oleh Irvine dan O'Neal. Pun 3 pemain belakang timnas Hilgers, Itjes, dan Verdong perlahan-lahan akan ditekan oleh pemain Australia sehingga struktur build up 3+2 yang dimiliki oleh timnas Indonesia terganggu ini dalam sisi memprogresikan bola. Nah, salah satu template yang sering dilakukan timnas Indonesia lewat Ole Romeni yang drop ke samping. Nah, tujuannya sederhana kawan-kawan, ketika Tom Hai dan Nathan Choon terjepit, maka Ole Romeni memunculkan yang namanya opsi passing. Nah, ketika Ole Romeni drop, memancing pemain Australia, Geria untuk menekan Ole Romeni sehingga memunculkan ruang di sini dan itulah dimanfaatkan beberapa kali. Salah satunya dimanfaatkan oleh Rafael Struijk. Verdong ke posisi Romeni, terangkat dapat space muncul di sini. Ini di atas lapangan kita harus tahu struktur penyerangan timnas Indonesia, yaitu shape-nya 3-2-5. Di belakang ada Hilgers, Itjes, Verdong. 2 pemain di tengah, Tom Hai, Nathan Choon. Kemudian wingback kanan ada Dix, wingback kiri ada Dan James. Nah, Marcelino Ferdinand positioningnya di belakang Rafael Struijk dan Ole Romeni. Saat tanpa bola, struktur yang dimainkan Australia 5-4-1. Sangat amat terjepit di sektor tengah. Tom Hai dan Nathan coba diisolasi. Akhirnya timnas Indonesia bermain lewat pinggir.
ke posisi Kevin Dix. Build up kembali dilakukan timnas Indonesia. Di sini Australia melakukan yang namanya immediately press. Perlahan-lahan mereka melakukan gerakan untuk naik dan mengganggu pemain Indonesia. Fokus dari Velu Peli yaitu ke Hilgers, target ke Ijes yang masuk ke tengah membantu Tom Hai dan Nathan Choon Boyle ke posisi Verdong. Nah, sektor tengah timnas Indonesia secara spesifik lihat Tom Hai, Nathan Choon siap-siap defensive awareness dari Irfan ataupun O'Neal, membuat timnas Indonesia ujungnya melakukan permainan long pass. Ini lucu sih. Mungkin saya kurang awas ya. Tapi ini adalah pertama kali saya ngelihat Ijes itu lebih banyak maju ke depan sebagai seorang bek tengah. Wow. Dan malfungsinya Nathan Choon. Ini parah sih, ini parah. Ibaratnya Tom Hai tidak mendapatkan tandem yang oke. Jadi dia merasa harus mengerjakan semuanya. Kalau menurut kalian seperti apa? Pertandingan melawan Bahrain nanti apa yang harus dirubah oleh Clifford? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.